Shalom, selamat pagi. Suara Bapak kedengaran? Kedengaran, Pak. Kalau suara Bapak putus-putus bilang ya. Pak. Oke, jaringannya bagus. Ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang hukum Archimedes. Sebelumnya, mari kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami sepanjang hari ini. Memulai 1,5 jam pembelajaran ke depan untuk materi fisika, biarlah kami diberikan semangat. Terpuji nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Oke, Bapak presensi dulu, silakan open cam. Ya. Oke, Bapak screenshot dulu. Ini kelihatan ya, kita bahas nanti hari ini adalah tentang fluida statis, yaitu hukum Archimedes. Yang kemarin kita sudah baca-baca materi ajarnya di Quintal. Gitu. Nah ini, reward untuk hari ini. Ya, hadir tepat waktu dan mengucapkan salam dan memakai seragam sesuai harinya sudah dapat bintang 1 ya. Tuh, nanti ada poinnya. Kemudian untuk bintang 3 nanti anak-anak silakan nyalakan kamera, nanti otomatis dari rekaman Bapak kelihatan tuh yang senantiasa membuka kamera itu dapat bintang 3 gitu ya. Tapi kalau jaringannya lagi bermasalah seperti Robert gitu, is oke lah, nggak open cam ya. Kemudian yang nanti tugasnya co-host silakan merekam saat breakout room dan kirimkan ke Bapak ya pakai link Google Drive. Oke, itu adalah reward hari ini. Untuk motivasi hari ini kita membahas tentang Archimedes. Nanti kita berhubungan juga dengan benda terapung gitu ya. Motivasinya bagaimana? Sukses itu seperti gunung es. Kok seperti itu gitu ya? Karena sukses itu yang dilihat orang itu lebih kecil daripada apa yang kita perjuangkan di bawahnya. Hari ini kita akan pretest. Kemarin sudah anak-anak sudah lihai menggunakan Mentimeter, sudah Bapak latih. Link Mentimeternya di grup chat. Ya. Oke, ini silakan klik yang pretest Mentimeter, anak-anak. Sudah bisa dibuka untuk Mentimeternya. Silakan dijawab saja 2 menit ya, silakan. Oke, jadi kalau kita lihat dari hasil Mentimeter anak-anak ya bisa disimpulkan bahwa hukum Archimedes itu berhubungan dengan suatu benda yang terapung ya. Nih, oke. Terima kasih anak-anak untuk Mentimeternya ya. Jadi Bapak tahu anak-anak sudah sepaham apa ya. Prinsip Archimedes itu berhubungan dengan gaya apung sama dengan berat, volume fluida yang dipindahkan oleh benda pada keadaan setimbang. Kalau bendanya terapung, berarti dia di atas permukaan air, berarti yang tenggelam cuma sebagian kecil ya. Tapi kalau dia melayang seperti kapal selam ini ya, berarti dia seluruhnya 100% berada dalam bawah permukaan air gitu ya. Kalau dia melayang seperti ini juga, sama seperti balon udara juga melayang seperti ini. Nah, tujuan pembelajaran. Hari ini kita membahas tentang fluida, lebih detail adalah fluida statis ya, dengan menggunakan model discovery learning ya. Nanti anak-anak diharapkan bisa mengkomunikatif, kemudian menganalisis penerapan kasus hukum Archimedes dalam kehidupan dengan ide-ide baru dan juga dengan sumber-sumber belajar, merancang proses hipotesis suatu kasus serta memampatkannya ya untuk sifat-sifat gaya angkat fluida, dan akhirnya kita akan presentasi hasil diskusi dan pemanfaatannya. Kemudian untuk stimulus nanti ada video tentang Titanic, mungkin anak-anak sudah lihat linknya di chat ya. Kemudian identifikasi masalah dengan 3 kasus yang berbeda, dengan 3 kelompok yang berbeda, dengan 3 kasus ya. Selama 5 menit, nanti anak-anak nanti Bapak setting sebagai co-host ya, co-host. Silakan yang bertugas co-host merekam dan juga share screen kepada teman-temannya. Dan dalam record room ada 30 menit. 15 menit pertama anak-anak kumpulkan data dulu gitu kan. Terus kalau ngolah data sesuai dengan LKPD, sesuai dengan referensi yang anak-anak punya gitu ya. Itu 15 menit. Setelah kembali ke breakout room, kita kembali ke main room ya. Main roomnya nanti kita akan presentasi. Kemudian nanti kita akan simpulkan bersama-sama hasil dari 3 kelompok ini. Nah, kita akan nonton sebentar tentang fakta tenggelamnya kapal Titanic. Kenapa Bapak contohin kapal Titanic? Karena mungkin kasus ini paling terkenal pada abad-abad ke-20 ya, tahun 1912. Setelah pemutakhiran lebih dari 1 abad, bagaimana kapal pesiar saat ini? Suaranya jelas ya? Ya, tentu kita tahu. Mereka sekarang Jelas, Pak. Scotch lebih banyak, tapi bukan itu yang membuatnya jadi primadona. Mari kita mulai dari ukurannya. Semua orang tahu, Titanic adalah kapal terbesar di masanya. Tapi sebesar apa tepatnya?
Titanic membentang 250 meter dari busur hingga ke buritan dan lebarnya 28 meter. Ketinggian 9 geladak kapal ini sangat mengesankan, hingga 53 meter, membuatnya setara dengan gedung 11 tingkat. Di atas dok ada struktur baja besar yang disebut Arol Gantry. Lambung kapal Titanic dibuat dari ribuan pelat yang saling tumpang tindih, dengan bagian bawahnya terdiri dari 2 lapis. Ini dilakukan untuk melindungi Titanic dari kerusakan yang disebabkan oleh gesekan dengan dasar laut. Sayangnya, kerusakan yang ditimbulkan oleh gunung es berada sedikit di bawah permukaan air, di mana hanya ada 1 lapis pelat yang memisahkan samudera dan bagian dalam kapal. Fitur keselamatan utama kapal Titanic adalah 16 kompartemen kedap air yang membentuk geladak bawah. Titanic didesain agar tetap mengapung dengan 4 kompartemen dipenuhi air. Lagi-lagi sayangnya, gunung es membuat sobekan sepanjang 5 kompartemen. Dinding pembatas juga gagal menutup sempurna. Saat air memenuhi 5 kompartemen tersebut, air dengan cepat meluap dan tumpah ke kompartemen lainnya, menenggelamkan kapal tersebut dengan cepat. Sudah untuk 8 menit. Nah, anak-anak sudah melihat ya untuk video tentang kapal Titanic kenapa tenggelam ya. Anak-anak sudah tahu ya faktanya. Nah, kira-kira setelah nonton video ada yang mau berpendapat faktor apa yang menyebabkan kapal Titanic tenggelam? Niko? Kebocoran lambung kapal. Oke, betul. Berapa lambung kapal yang terkoyak? 6. Ya, sebenarnya awalnya 5 ya, tapi karena longgar jadi 6 seperti itu. Betul. Thank you, Niko. Jadi faktor penyebabnya jelas karena tadi sobek di bagian lambung kapal sehingga kompartemen itu adalah tempat penyimpanan udara di lambung kapal itu terkoyak. Yang terkoyaknya itu 5, sapi yang bocor 6 ya. Sehingga massa jenisnya air masuk ke dalam lambung kapal sehingga lambung kapalnya itu terisi penuh dengan air, akhirnya tenggelam seperti itu ya. Untuk pembagian kelompok sudah Bapak beritahu sebelumnya, yaitu ada terapung, melayang, sama tenggelam. Untuk di bracket room 30 menit dan jangan lupa recording ya. Kelompok 1 itu tentang kecelakaan balon udara Javelin ya. Kemarin udah Bapak kasih tahu, sudah searching juga mungkin anak-anak ya. Di LKPD-nya juga ada linknya kalau anak-anak mau baca. Kemudian untuk di kelompok 2 ada kasus tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402, ini Indonesia banget ya. Kemudian kelompok 3 tentang kapal Van der Wijk ya. Oke. Untuk LKPD-nya sudah ada linknya di chat ya, silahkan di-download ya, boleh. Oke, Bapak setting bracket room-nya ya. Yang masuk duluan kelompok 1. Silakan mulai gabung terus recording ya, yang jadi co-host, silakan. Saya monitoring anak-anak di tiap ruangan. Ya. Sudah? Pak, mau tanya. Ya, boleh. Itu soal hostnya bikin berapa, Pak? 1 aja atau berapa? 1 cukup. Tapi kalau Justin mau rajin nggak apa-apa, 3 gitu. Oh, rajin. 1 cukup, 1 cukup. Tapi sesuai dengan kasus Javelin ya. Kasusnya sesuai dengan kasus Javelin ya. Oke. Ya, silakan. Sudah cari bahannya kan? Anak-anak udah cari bahannya seharusnya. Ya. Oh iya, Pak. Yang B tadi, B tadi kita cuma disuruh ngisi 1 kan, Pak? Kan ini Javelin ya? Kan ini Javelinnya melayang kan? Ya. Terapung atau melayang Javelinnya? Terapung atau melayang? Melayang kan, Pak? Iya, melayang. Iya. Melayang kan, Pak? Kalau terapung itu kan di permukaan air. Kapal. Ya, melayang dong. Aku bingung. Ya. Berarti melayang kan, Pak? Melayang, iya. Oke, wih sudah nyari bahan nih berarti ya. Udah nyari bahan nih kelihatannya. Ya, jangan lupa bikin soal hotsnya ya ini ya. Kalau kasus Nanggala kan cukup itu ya hits ya ini ya di Indonesia ya. Iya. Ini bener nggak, Pak? Ini bener nggak, Pak? Kalau Bener, ngikutin Pak. cara Bapak seharusnya benar sih. Ya, coba bentar. Cek. 1,07 mas jenis apa? Masa jenis airnya, Pak? Massa jenis air cuma 1. 1,017 atau 1027 itu. Nanti nggak mungkin hasil presentasinya lebih dari 100. Coba dihitung. Kalau dihitung tuh lebih dari 100 sih. Kelompok 3 ada pertanyaan untuk Van der Wijk. Oke. Ada yang ditanyakan kelompok 3 ini? Nanti silakan anak bikin soal hot tentang Van der Wijk juga. Berarti Van der Wijk kan fakta-faktanya kan ukurannya berapa gitu kan bisa diketahui ya. Terus penyebab kecelakaannya karena apa gitu ya. Yang B itu berarti diisi
kapal Van der Wijk bisa terapung karena gitu ya Pak? Iya betul, ya. Oke, Theodore nanya nih. Bentar. Di chat. Oke, kapal B, kapal bisa terapung karena bagian dalam kapal dibuat berongga. Betul. Theodora udah, bener. Oke, thank you, thank you. Bentar lagi Bapak itu ya, masukin ke main room ya. Dijawab aja dulu semampunya. Kita akan presentasi kelompok 2 dulu ya. Yang kelompok 1 dan kelompok 3 silakan berikan pertanyaan untuk KRI Nanggala. Selamat pagi semua. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan fisika tentang fenomena hukum Archimedes dengan anggota Juan, Kevin, Trevaldi, dan Serafim. Ini bab tenggelamnya kapal KRI Nanggala. Di antaranya yang pertama adalah kapal selam itu mengalami hilang kontak. Terus yang kedua, kapal tenggelam setelah juga disebabkan oleh umur. Kapalnya mengalami tekanan yang cukup tinggi. Kecelakaan itu bisa terjadi karena keberatan muatan. Daya angkut kapal sebesar 1.801 ton, akan tetapi berat kapal pada saat itu mencapai 2.633 ton, yang membuat kapal harus tenggelam. Kemudian, kapal Van der Wijk dapat terapung karena lambung kapal memberikan ruang udara untuk masuk sehingga membuat kapal dapat terapung. Untuk kesimpulan, yang pertama, fenomena terapung atau mengapung akibat fluida karena massa jenis lebih besar dari massa jenis benda. Ada pertanyaan untuk kelompok 3? Sudah Saya, Pak. banyak perubahan. Oh, silakan. Justin ya, silakan Justin. Yang tadi itu apa soal hotnya dulu Pak, ngitungnya yang nyari W 1 juta, mana? 1.801.000 dikali 10 kan bukan 10 juta Pak, 18 juta 10.000 Pak. Iya betul. Ya betul-betul. Ya, terima kasih Justin. Ya itu ya Oke, benar Pak. ya. Justin udah mencermati. Tadi salah letakin angka 8 kelihatannya. Oke, jadi kapal Van der Wijk yang seharusnya tidak tenggelam karena kelebihan muatan menjadi tenggelam ya. Balon udara itu termasuk melayang karena gas hidrogen yang massa jenisnya lebih kecil dari udara yang ada di atmosfer sehingga balon udara tersebut dapat mendapat gaya angkat ke atas sehingga bisa terbang. Oke, baik. Hipotesisnya adalah kecelakaan itu bisa terjadi karena sebelum mendarat, balon udara tersebut terbakar dikarenakan terjadi percikan listrik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Dan kesimpulan bahwa terapung itu beratnya lebih kecil. Kemudian kalau tenggelam beratnya lebih besar, kalau melayang beratnya sama. Penyebab kecelakaan udaranya kalau Javelin jelas tadi korsleting listrik statis sehingga kain parasutnya terbakar gitu ya. Kemudian kalau Nanggala gara-gara kerusakan di bagian pompa tangki balas streamnya sehingga terjadi salah atau pengangkutan air yang berlebihan seperti itu sehingga dia pecah menjadi 3. Kalau Van der Wijk sudah jelas tenggelamnya gara-gara kelebihan muatan, ya itu jelas sekali ya itu ya. Semakin besar massa jenis fluida, massa jenis benda, dan juga percepatan gravitasi serta volume benda yang di dalam air mengakibatkan besar gaya angkat fluidanya meningkat. Menurut kelompok 1, bagaimana pembelajaran hari ini? Silakan, yang mewakili aja. Menyenangkan Pak, lebih detail, bisa lebih tahu tentang Archimedes Pak. Oke, ya. Yang belajar untuk presentasi Pak. Ya. Lanjut kelompok 3, bagaimana hasil dari pembelajaran hari ini? Dapat apa? Refleksinya? Jadi makin paham sama hukum Archimedes. Nanti jelas, nanti Bapak akan berikan penugasannya, kita cek aja di Quintal, nanti Bapak. Kemudian untuk pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang fluida dinamis, terutama prinsip Bernoulli, nanti kita akan belajar tentang PET simulation. Kita tutup dalam doa. Siapa yang mau pimpin doa? Vidya ya? Oh Vidya, oke. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu dan cinta kasih-Mu pada kami. Kami bisa melakukan pembelajaran fisika dari tertib dan juga dengan baik. Tuhan Yesus, terima kasih Bapak, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Oke, terima kasih Vidya untuk doanya.
Oke, itu aja dari Bapak. Selamat melanjutkan. Oke, thank you.